alladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bittiba'i rasulil jalil wa nahana 'anil ikhtilafi wal iftiraqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawatun khida'at yukadzibul sadiqu wa yukhannu kadibu. Al-hadis. Pertama-tama alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali pada kegiatan jamaah. Mudah-mudahan kita selalu berjamaah dalam langkah satu rasa, satu usaha untuk diilai kalimatillah, untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah tantangan yang luar biasa ya, tantangan yang penuh dengan gelombang fitnah akhir zaman, di mana kita tahu bahwa fenomena-fenomena saat ini muncul berbagai pemikiran-pemikiran yang syaddah tentang keislaman. Salah satu yang membuat publik kaget, termasuk saya juga, ketika ditanya oleh salah satu jamaah bagaimana dengan pemikiran-pemikiran apa yang disebut Kiai Buya Sakur itu. Saya juga waktu ditanya juga belum ngeh gitu. Ya, pernah mendengar tapi belum ngeh gitu. Tapi ketika saya lihat di video-video, ya, ternyata memang ada hal-hal yang janggal gitu. Terutama semenjak beliau itu mengisi materi di Mabes Polri, itu 1 Juli 2021. Di antara berbagai pemikiran yang saya analisis, ada yang disebut relativisme, atau kebenaran itu bersifat relatif, jadi tidak bersifat mutlak kembali. Sedangkan kita meyakini bahwa al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu mutlak adalah bersumber dari Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali-kali kamu jangan tergolong orang-orang yang mumtarin, orang-orang yang meragu. Tetapi rupanya keabsolutan ajaran Islam mulai digugat, yang sebenarnya bagi saya sendiri tidak menjadi aneh gitu, dengan berbagai pemikiran-pemikiran ini, karena sudah bisa ditebak. Kalau kita mundur 10 tahun yang lalu, ini merupakan puncak ataupun mungkin juga ekses daripada munculnya liberalisme pemikiran Islam. Dulu ada yang disebut dengan JIL, Jaringan Islam Liberal. Waktu saya kuliah juga itu lagi rame-ramenya ya, Jaringan Islam Nusantara. Barangkali mungkin juga ketika JIL juga mereka terkantor gerakannya, tidak terlalu sukses di negeri kita. Kemudian berubah lagi menjadi JIN, Jaringan Islam Nusantara, itu juga sekarang sedang digembor-gemborkan. Dan saya kira itu dari hasil bagaimana lama waktu daripada liberalisme. Di Indonesia sendiri gerakan ini dipelopori oleh seorang cendekiawan muslim gitu ya, yang bernama Nurholis Majid. Berbagai karya yang mendirikan sekolah para Madinah, di antaranya yang jebolan-jebolannya itu menjadi pengembang liberalisme Islam. Di antaranya ada
ulil absar abdallah. Untuk membangun relativisme pemikiran Islam itu bahwa Islam merupakan ajaran yang relatif. Artinya apa? Rada ya bakal bahasana rada akademis ya. Jadi perlu disederhanakan. Nah, itu. Ayatnya yang dikutip untuk membangun pemikiran ini adalah Quran surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wa khaufun alaihim walahum yahzanun. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, walladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan nasara, orang-orang Nasrani, was-sabiin, dan orang-orang sabiin. Man amana billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa yaumil akhiri, kemudian iman juga kepada hari akhir, wa amila sholihan, dan berbuat amal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka mendapatkan pahala ya di sisi Tuhannya, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ayat ini digunakan untuk mensejajarkan bahwa keselamatan di akhirat, kemudian balasan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pandang bulu. Ya. Dengan ayat sesungguhnya orang yang beriman dan orang Yahudi berarti disejajarkan, wawunya wawul atop jam'i kan gitu. Jadi kedudukan orang beriman dalam pengertian diartikan oleh mereka secara beriman, artinya orang yang mengklaim tauhid gitu kan. Orang mukmin, dan juga orang Yahudi, Nasrani, Sobiin, nu penting apa? Nu penting man amana billah, nu penting iman mereka Allah. Asal meyakini tentang keberadaan Allah. Nah, ini nanti ditarik konteksnya. Nah, inilah ayat yang suka dijadikan kalau ini epistemologi pemikiran mereka gitu kan. Nah, jadi mulainya Hegel dan epistemologi gitu kan. Jadi itulah menjadi dasar ya, cara pijakan berpikir mereka. Ketika ada ayat yang ada celah untuk mereka masuk ke sana. Makanya nanti tidak heran kalau salah satu pemikirannya itu Islam bukan satu-satunya jalan kebenaran. Coba kita akan luruskan dulu dalam perspektif tafsir dulu, karena bagi saya seorang alumni tafsir hadis itu ketika membaca ayat lalu ayat itu dipelintir oleh orang-orang liberal, ya tentu kita punya kewajiban bagaimana kita menampilkan ayat itu sesuai dengan kaidah-kaidah para ulama. Innaladina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ini sebenarnya bukan maksud Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan tentang sebuah keyakinan atau ideologi, tapi ini Allah menyebut ada sebuah sebutan. Jadi kata amanu di sini bukan sebuah ideologi bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah, bukan. Tapi ini sebutan Allah Subhanahu wa taala buat umat Muhammad. Umat Muhammad itu disebut oleh Allah tuh innaladina amanu. Jadi artinya apa? Bahwasanya umat Muhammad dengan umat sebelumnya hadu Yahudi, wan nasoro kemudian orang Nasrani, wasobiin kemudian agama sobiin. Ada yang mengatakan agama sobiin ini ada agama penyembah bintang. Ada lagi orang-orang menyebutkan golongan-golongan agama seperti Persia atau apa namanya, Majusi juga. Ya. Tapi nanti ada disebut lagi Majusi juga beda. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tidak mensejajarkan keimanan, ketauhidan dengan Yahudi,
dengan Nasrani, tetapi mensejajarkan kedudukan secara manusia umat Muhammad. Amanu ini orang yang menerima risalah-risalah Muhammad terlepas daripada ideologi keyakinan mereka kepada Allah dalam arti ketauhidan, maka Allah menyebutnya umat Muhammad ini tidak inna ummata Muhammad, tetapi innaladina aman. Saking sayangnya Allah kepada umat Muhammad yang menerima risalah Allah dan Rasulnya, maka sebutannya aladina aman. Jadi Allah mensejajarkan hanya fase umat Nabi, Yahudi, Nasrani, kesananya man amana billah. Siapa di antara mereka umat Muhammad, kita, Yahudi, Nasrani, Sobiin yang menerima keyakinan kepada Allah. Artinya amanah billah itu kan ketika disebutkan amanah billah berarti harus semuanya gitu. Qulun amanah billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, harus itu semuanya konsekuensinya. Jadi ayat ini tidak dipahami oleh orang-orang liberal untuk membangun atau menjustifikasi keyakinan bahwa tidak ada kemutlakan atau kebenaran dalam agama semua. Jadi Allah ini tidak membicarakan tentang konteks, tapi menarik mereka semua manusia yang beriman kepada Allah, kemudian wa yaumil akhir, kehidupan akhirat, wa amila solihan, kemudian dia beramal soleh sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya, ya. Lahum ajruhum, maka bagi mereka mendapatkan balasan dari Allah, ya. Adakah orang yang man amana billah dari kalangan Yahudi? Ada. Contohnya Abdullah bin Salam kan, ya. Wahab bin Munabi kan, di zaman Nabi mereka adalah Yahadu. Mereka kelompok manusia dari kalangan Yahudi, tetapi man amanah billah. Kemudian wan Nasoro, adakah dari kalangan Nasrani? Ada, contohnya Adi bin Hatim. Kemudian Ibnu Jurayj. Kemudian lagi orang-orang Nasrani, Waroqah bin Naufal kan penganut Nasrani. Man amana billah, dia ketika Nabi Muhammad diutus, dia menyatakan keimanan kepada Allah. Ya. Kemudian wasabiin, termasuk penafsirannya di atasnya majusi di dalamnya. Ada orang majusi yang masuk Islam pada saat Nabi. Siapa namanya? Salman al-Farisi. Jadi yang dimaksud dengan ayat itu udah jelas, innaladina amanu, umat Muhammad yang menerima itu akan sejajar dengan Yahudi, akan sejajar dengan Nasrani, akan sejajar dengan Majusi sekalipun, bagi mereka yang tetap menerima satu kalimat yang sama, yaitu amanah billah. Itu pengertiannya. Jadi bukan berarti orang Islam, orang iman, orang mukmin, ka Allah jeung Rasul, jeung Yahudi teh sarua, tidak. Ya. Tapi mereka yang akan sama itu man amanah billahi wal yaumil akhir. Itu ayat ini tegas sebenarnya, ayat tauhid. Ya. Jadi tidak ada celah untuk membangun apa yang disebut dengan relativisme, bahwa kebenaran Islam itu relatif. Tidak ada. Karena dalam Quran sendiri udah absolut, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang benar adalah Islam, agama fitrah. Nah, jadi nggak ada itu. Dan apa yang saya lihat dalam pemikirannya, kita nanti satu persatu bahas, itu sebenarnya memang bawaan dari walaupun Buya Sakur itu ya dalam biografinya itu saya baca itu kan alumni Timur Tengah ya, alumni Libya, tetapi kan liberalisme juga sudah masuk ke Libya, bahkan ke Al-Azhar. Contoh itu Nurholis Majid itu kan dari jebolan Al-Azhar kan gitu. Itu muridnya Toha habis nun. Jadi Cak Nun itu sendiri kan muridnya Toha Hussein, ya, tokoh liberal yang memang muncik bahasa orang dipelak di Al-Azhar, kemudian memiliki murid-murid yang terkenal di Asia Tengah. Itu ada
pemikir kawakan Fazlur Rahman gitu kan, yang mengarang buku-buku. Kemudian ke Indonesia ada Cak Nun, kemudian Muslim Abdurrahman. Ya, mungkin bagi kalangan umat di bawah siapa Muslim Abdurrahman? Itu coba lihat di YouTube, klik Muslim Abdurrahman. Nanti ada itu zaman siapa tuh teh? Zaman menuju rame-ramena pergerakan tahun 2000-an tuh salah satu pemikir liberal itu Muslim Abdurrahman. Ya. Kemudian ada Kunto Wijoyo, ya, dari Mas'ud F. Mas'udi, itu dari tokoh-tokoh Nahdiyin, Muhammadiyah udah masuk apa yang disebut dengan liberalisme. Makanya jangan heran ketika ada jargon-jargon ataupun bahasa-bahasa yang mengangkat Islam progresif, Islam berkemajuan. Jadi progresif teh kan progresnya berkembang gitu. Nah, ini jargon-jargon yang dikembangkan untuk apa? Untuk memberikan gambaran dan kesan apa yang diyakini oleh kaum muslimin sekarang sudah tidak lagi up to date dengan zaman. Sudah kuno. Mengapa demikian? Karena saya sendiri hampir beberapa semester saya belajar metode studi Islam. Bagaimana menafsirkan Al-Quran dengan berbagai pendekatan, contoh dengan filsafat kan gitu ya, dengan sosial. Kemudian ada lagi elemen-elemen dalam mata kuliah yang lain, ada hermeneutik. Hermeneutik itu adalah bagaimana cara menafsirkan ayat-ayat Tuhan yang dulu digunakan untuk Bible. Nah, nyambung Kak Ustazah Habibi. Karena di Bible ini banyak ayat-ayat yang cenderung bertentangan, berlawanan. Nah, makanya diperlukan pendekatan hermeneutik. Nah, pendekatan ini dipaksakan karena kenapa? Karena ingin membongkar keabsolutan Al-Quran yang telah dijamin oleh Allah, ya, bahwa Al-Quran itu masolihul likulli zaman wal makan, bahwa Al-Quran ini akan selalu masolih, akan selalu menjawab tantangan zaman, akan selalu selaras dengan kehidupan kapanpun sampai kiamat pun. Nah ini mau dibongkar bahwa perlu pendekatan hermeneutik dikaji gitu. Padahal kan kalau hermeneutik itu pendekatan bahasa dihubungkan dengan sosial, bagaimana kronologis lahirnya sebuah ayat gitu kan. Nah ini kan untuk hal-hal yang bertentangan, sulit dikompromikan. Kalau kita terhadap Al-Quran, kalau dalam Quran adakah ayat yang bertentangan kira-kira Iwatu Imam? Tidak ada. Lau kana min indi ghairillah lawajadu ikhtilafan katsira. Andai saja Al-Quran ini ada lahir daripada selain daripada Allah, maka akan terjadi ikhtilafan katsira, akan terjadi pertentangan yang banyak. Gitu. Kalau dalam Bible udah jelas banyak pertentangan, banyak ayat satu ayat dengan ayat yang lain. Contoh, barang siapa yang tidak bersunat, nyahkanlah dia di muka bumi kan. Tapi barang dalam ayat yang lain, dalam Galatian kan, barang siapa yang bersunat maka Yesus tak berguna baginya. Kan bertentangan. Cek Yesus kudu disunat, ai cek Paus ulah di sunat, Galatian gitu. Yang sekali-sekali lah diajar kristologinya. Ngalah teuing baluang teuing. Bahkan ini kita perlu belajar dengan kristologi. Nah ini latar belakang liberalisme dibangun itu seperti itu ketika di kampus. Contoh, kalau kita menggunakan Al-Quran sudah tidak kontekstual dengan zaman. Contoh masalah waris, yang diangkat itu masalah waris biasanya. Pamedina waris lidzakari mislu haddil unsayain, bahwa bagian laki-laki itu sebanding dengan 2 perempuan. Lamun boga duit 1 juta, urang lalaki hiji, berarti kudu awe 2,5 hewang, lalaki 500.000 lah gitu kan, gambaran nama. Tapi dalam konteks pemikiran relativisme, bahwa hermeneutik harus digunakan untuk Quran untuk membongkar, mengeluarkan lagi pesan-pesan moral dalam Al-Quran. Akhirnya mereka mengatakan keimbang lamun pendekatan hanya saukur Quran mah. So pendekatan sosiologi lamun baheula saurnya di zaman di zaman baheula, zaman di Arab, keadaan kedudukan wanita itu lebih rendah daripada laki. Makanya
ada istilah harus 2 kali perempuan. Ya. Makanya sudah ini zaman sekarang perempuan juga 1 harusnya, laki-laki juga 1. Dari ini akhirnya nanti akan menimbulkan semangat lahirnya ideologi feminisme kan. Ya, kemudian naon teh lamun awewe teh hayang sarua teh jeung laki teh emansipasi wanita kan gitu. Ini sangat sistematis dan akhirnya menimbulkan pemikiran-pemikiran yang dianggap sebagai progresif, dianggap sebagai Islam yang progresif, tidak ketinggalan zaman. Sampai dosen-dosen saat itu mengatakan, lamun ente berpegang ke Quran Sunnah, sarua ente tinggal lihat ke tukang gitu, tidak ke depan. Maka mereka mengatakan bahwa Quran itu suci secara itunya, sucinya itu ayat Tuhannya, tetapi isinya tidak suci lagi. Itu kan. Jadi doktrin-doktrin yang dikembangkan dalam liberalisme ini akhirnya apa? Lahirlah sosok-sosok yang nyeleneh. Salah satunya saat ini yaitu Buya Syakur. Di antara pemikirannya sebenarnya udah banyak yang mengkritik apa yang dikatakan moderator, sudah banyak yang menghujat, menilai. Tapi saya lebih ingin membongkar dulu latar belakang pemikiran kenapa bisa ada pemikiran seperti itu. Tadi yang disebut dengan relativitas, yaitu ingin ajaran agama ini, Islam ini diposisikan sebagai relatif gitu, kebenarannya itu. Ya. Maka muncul berbagai pemikiran. Yang pertama yang perlu kita luruskan, apa ya yang pertama teh? Rasulullah itu tidak menganggap dirinya paling benar. Gitu. Ya. Apakah benar Rasulullah SAW tidak menganggap dirinya paling benar sehingga Rasulullah memposisikan bahwa dirinya bersifat relatif, boleh ditiru ataupun tidak? Gitu. Padahal Rasulullah SAW ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Quran, innaka latahdi ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar akan menuntun manusia ke jalan kebenaran. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan bahwa Muhammad ini sebagai seorang Rasul, dia telah diberikan amanah oleh Allah menyampaikan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kebenaran, dan akhirnya akan membawa manusia pada kebenaran. Jadi tidak relatif lagi. Ya. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa tidaklah orang Yahudi dan Nasrani, dia mendengar apa yang aku sampaikan, aku katakan, kemudian mereka tidak beriman kepada apa yang aku katakan, maka dipastikan mereka itu akan menjadi penghuni neraka jahanam. Sekarang digugat oleh kiai itu apa? Jangan suka menerakakan manusia. Bukan ingin menerakakan manusia atau memasukkan manusia ke dalam neraka, tetapi konsekuensi ketika manusia tidak mengikuti nilai-nilai yang absolut dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya, maka udah jelas kalau tidak ada di jalan kebenaran, berarti dia ada jalan apa? Kebatilan. Karena jalan kebenaran itu hanya satu. Jalan kebenaran itu bukan 2. Kalau memang di dalam istilah banyak jalan menuju Roma, kan bisa ke Rusia, bisa ke Bandung, ya ke Roma gitu. Tapi untuk jalan Allah, jalan kebenaran cuman satu, pan ihdinas siratal mustaqim. Pernah orang nyuhunkeun ka Allah dina salat, lamun memang banyak jalan menuju Roma gitu. Disangkana jalan kebenaran teh banyak, padahal dalam maksud Allah Subhanahu Wa Taala jalan kebenaran itu satu. Gitu. Yaitu ihdinas siratal mustaqim itu apa? Pertama al-Islam. Kedua al-jannah, kan jalan yang kebenaran itu jalan keselamatan sampai ke surga. Ya. Jadi itulah Nabi Muhammad SAW dikatakan bahkan dalam Bible pun dia telah diprediksi menjadi Mesias, ya, penyelamat manusia kepada jalan kebenaran. Dalam Ulangan, dalam kitab Perjanjian Lama saya baca-baca, oh ternyata telah dinubuatkan oleh Nabi Musa, telah dinubuatkan oleh Nabi Isa bahwa Muhammad ini adalah manusia yang harus akan diikuti oleh manusia. Ya. Itu ya
kita jawab bahwa tidak relatif. Nabi Muhammad adalah sumber kebenaran. Ya. Kemudian yang kedua, Islam itu tidak pernah sempurna. Maksudnya kumaha badannya. Nah, saya udah kebayang tidak sempurna itu artinya selalu harus reinterpretasikan. Gitu. Harus ditafsir ulang untuk sesuai dengan keadaan zaman. Nah, itu yang dimaksud. Nah, ini berawal juga dari pemikiran yang tadi bahwa Islam ini sudah ketinggalan zaman. Bahkan dikatakan kalau kita tidak reinterpretasikan lagi akan banyak kekakuan, kekacauan, bahkan terorisme yang terjadi saat ini dianggapnya gara-gara kita masih berpegang dengan tafsir-tafsir lama. Makanya banyak peperangan, terorisme, bom di sana di mari, radikalisme ini asalnya dari penafsiran lama. Nah, itu yang dimaksud Islam itu belum sempurna. Jadi harus ada penafsiran-penafsiran dalam pemikiran mereka. Padahal penafsiran para ulama sebenarnya tidak serampangan. Kalau ada memang orang yang salah penafsiran, itu memang tidak memahami kaidah. Kalau orang berdasarkan kaidah-kaidah yang benar, tidak akan ada penyimpangan dalam penafsiran pemahaman. Coba, kira-kira Iwatu Iman kalau konteks sekarang, kekacauan di dunia, peperangan, radikalisme itu kira-kira di mana awalnya? Apakah dari orang Islam atau dari mereka sendiri awalnya yang disebut dengan radikalisme itu? Sebenarnya dari mereka sendiri. Ketika Israel mencaplok wilayah Palestina, menghinakan kedudukan kemanusiaan, membunuh, ya jelas ketika ada aksi berarti ada reaksi. Perlawanan yang disebut Islam radikal, Hamas itu tidak terlepas daripada penjajahan orang kafir. Jadi bukan penafsiran yang salah terhadap nilai-nilai Al-Quran, karena Al-Quran sendiri tidak pernah salah. Bagaimana Al-Quran mengatur hubungan kita dengan orang-orang kafir? Atau dalam Al-Quran juga apakah kita dilarang untuk berbuat baik kepada orang kafir? Tidak. Ya. Innallaha la yanha dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah tidak mengapa kamu untuk antabaru wa tuqsitu, ya. Kamu berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir, ya. Di sisi kemanusiaan orang-orang kafir kita harus menunaikan keadilan, nilai-nilai keadilan, ya. Kalau kata Kiai Haji Hasyim Mujadi, pilar Islam itu dua. Pertama ihsan, kebajikan, kemanusiaan. Yang kedua nilai-nilai keadilan. Itu sebenarnya. Kalau Islam ditegakkan dalam kehidupan kita itu sebenarnya dua aja. Untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan juga kebajikan-kebajikan. Makanya insya Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika Islam berkuasa, ketika Islam mengatur, barulah tercipta apa yang disebut dengan rahmatan lil. Nah sekarang juga ada pergeseran makna rahmatan lil alamin. Disangkanya rahmatan lil alamin itu lamun orang Islam itu barat cicing, dikepret oke, ngajedog. Eta baru masuk ya rahmatan lil alamin. Tapi kalau ada umat Islam yang menyuarakan penentangan terhadap barat, para penjajah, disebutnya Islam radikal. Jadi ada pergeseran pemaknaan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini ketika ajaran Islam membumi seperti zaman dulu para khalifah membumi kan. Islam itu kan menguasai hampir 900 tahun. 1000 tahun lebih ya. Bahkan lebih ya dari zaman Bani Umayyah, Khalifah Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian dilanjut lagi dengan Turki Utsmaniyah kan gitu. Lalu sekarang digantikan dengan sistem Barat kan gitu, dengan sekularisme nasional dengan negara-negara yang berbeda-beda. Itu kita bisa lihat bagaimana dulu ketika Islam berkuasa, nilai-nilai kebaikan, kebajikan itu rahmatan lil alamin. Gitu. Tapi sekarang orang-orang yang umat Islam yang memberikan reaksi perlawanan terhadap kedoliman disebut radikal. Nah, ini. Jadi Islam telah sempurna.
Ayatnya jelas, Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Jadi Islam ini udah holistik lah, bahasa kampusnya holistik, kelas paripurna lah macam orang. Naon deui cok hukum Islam dah segala ayat. Termasuk ketika manusia menginginkan nilai-nilai keadilan, hukum Islam. Ketika ada orang yang dibunuh, apa yang diinginkan oleh orang keluarga yang dibunuh apa? Dibunuh lagi. Dalam Islam walakum fil qisas hayatun. Sesungguhnya dalam kisos, hukum kisos itu ada kehidupan. Inilah nilai-nilai yang sebenarnya dibangun oleh Islam ini untuk menciptakan keamanan, kehidupan. Nah, inilah dianggap bahwa Islam itu belum sempurna dan tidak pernah akan sempurna. Kemudian yang saya baca juga pemikiran beliau itu diantaranya selepas Rasulullah itu ada perebutan kekuasaan. Di antaranya Abu Bakar, Umar merebut kekuasaan siapa? Sayyidina Ali. Nah ini sebenarnya bisa ditebak kira-kira pemikiran mana ini? Syiah, ya, gitu ya. Andai saja dia memang orang Sunni, tetapi saya kira kalau serampangan kalau menyebutkan bahwa ada perebutan kekuasaan, ini kan interpretasi yang betul-betul satu pihak. Ketika orang-orang Syiah secara politik mengatakan bahwa Ali ini adalah pemimpin pengganti Nabi yang telah dinubuahkan dalam peristiwa Ghodir Gum itu kan, di daerah Ghodir Gum dengan kata-kata Ali anta bimanjilati Musa bi Harun. Wahai Ali, kamu ini adalah seperti Nabi Harun bagi Nabi Musa. Ketika Nabi Musa meninggalkan Bani Israel, siapa yang diangkat menjadi pemimpin? Nabi Harun. Maka begitu pula dipolitisasi bahwa kata-kata Nabi ini bermakna politik. Bahwasanya di Ghodir Gum ini pengangkatan Ali menjadi seorang imam selepas Rasul. Bagaimana dalam konteks Sunni? Kita punya jawaban. Hadis ini hadis Muslim, selalu dijadikan hujah oleh Kang Jalal. Ya, dimanapun, kapanpun dia mengutip hadis ini bahwa Ali ini punya legitimasi sebagai seorang pemimpin yang sah. Makanya mereka mengatakan yang sah itu menjadi pemimpin umat Islam hanya Ali dan keturunannya. Makanya disebut dengan keyakinan Syiah imamnya. Ali ka Hasan, Hasan ka Husain ka Zainal Abidin, ya. Kemudian ka Musa Al-Kazim, Ja'far Shodiq, terus dugikeun ka anu leungit. Nyata saha Muhammad Al-Mahdi Al-Muntador, anu disebut dalam kepercayaan mereka itu adalah calon Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi Sunni dengan Imam Mahdi Syiah beda. Kalau Imam Mahdi Sunni itu lahir dari golongan Al-Hasan garisnya, nanti akan lahir di akhir zaman. Kalau dari Syiah itu dari golongan Husain. Itu teh tilem keleutik leungit tangke kenyuput di hiji guha, namina teh gua Samaro. Di kota Samaro aya hiji guha. Maka tiap hari kalau orang Syiah itu berkunjung ke sana, ya Mahdi, Mahdi gerak keluar, ya kekacauan di mana-mana, tegakkanlah keadilan. Karena dalam keyakinan mereka nanti Imam Mahdi orang Syiah lahir ke dunia akan mengadili orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada Ahlul Bait. Di antaranya yang dituduhnya adalah Abu Bakar, Umar, ya. Mereka itu dianggapnya dua berhala gitu. Makanya kalau dalam kunut subuh, sholat kunut subuh bagi Syiah kan, Syiah juga kunut subuh kita sambil. Urang mantep kunut alhamdulillah. Nah, digunakan apa? Digunakan itu doanya. Allahumma an sona'amai Quraisy. Ya Allah laknatlah dua berhala Quraisy gitu. Ya. Itu pemikiran-pemikiran yang latar belakangnya bisa ditebak dari mana datangnya. Bahwa selepas Rasulullah, Abu Bakar, Umar dalam peristiwa apa itu teh pengangkatan itu Bani Sakifah, ya. Itu Abu Bakar dibaiat dengan Umar mengajukan diri, mencalonkan diri, dan buktinya apa? Katanya Sayyidina Ali dia terakhir berbaiat dengan kepaksa katanya. Padahal Ali bin Abi Thalib pada saat itu dia bukan tidak mau berbaiat, tapi masih sibuk dengan mengurusi jenazah Rasul. Jadi ceritanya Abu Bakar Umar itu kenapa ke Bani Sakifah? Karena Abu Ubaidah bin Jarrah yang didukung oleh orang-orang Madinah Ansor akan mengangkat pemimpin sendiri.
Wah, kami punya berhak untuk menjadi pemimpin selepas Rasul. Makanya mendengar itu datanglah Abu Bakar, datanglah Umar ke sana untuk meluruskan. Ya. Dan ternyata terjadi panas kondisi. Sampai mereka mengatakan, nahnu amirun wa antum amir. Kami punya pemimpin, kamu punya pemimpin. Enggak ya? Kaum muhajirin satu pemimpin, kaum ansor satu. Jadi kan fanatisme yang dibangun. Maka Abu Bakar bisa mengalahkan hujah mereka. Aku pernah mendengar Rasulullah, kalian itu memang orang yang diistimewakan Allah, wadarul iman. Kalian itu adalah penduduk yang mengakui menerima keimanan, menerima kami, ya. Tapi Rasulullah pernah bersabda, al umaro min Quraisy, bahwa pemimpin itu harus dari kalangan Quraisy. Akhirnya apa yang dikatakan? Nahnu amirun wa antum wazirun. Kami adalah amir, pemimpin, kalian itu adalah wazir, wakil. Maka akhirnya mereka baru menerima apa yang diusulkan oleh Abu Bakar. Lalu Abu Bakar dibaiat kan pada saat itu di Saidah Bani Sakifah. Jadi tidak benar Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq itu merebut kekuasaan. Kemudian saya lagi baca dalam pemikirannya, di antaranya Siti Fatimah adanya. Itu Siti Fatimah itu didolimi oleh Umar, bahkan digencet cenah ku pantu sampai meninggal. Nah, itu tidak benar. Kemudian isu yang dikembangkan yang pernah saya dengar juga dalam peringatan Karbala, peringatan syahidnya Imam Husain. Ada dari Al-Habsyi itu, dia mengatakan bahwa Umar bin Khattab dengan kezaliman merampas warisan peninggalan Rasulullah sepetak tanah dan tidak diberikan kepada ahli warisnya, yaitu Siti Fatimah. Itu memang sebagai riwayat mengatakan Umar memang betul mengambil petak itu lalu diserahkan ke Baitul Mal. Kenapa? Karena Rasulullah itu berbeda dengan kita. Rasulullah itu tidak mewariskan. Innal anbiya la yurisu dinaron wala dirhaman walaki yurisukumul ilma. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, para nabi itu tidak mewariskan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Nah, ini kekhususan Nabi Muhammad kan, kekhususan Nabi Muhammad beda dengan kita. Contoh, Nabi Muhammad haram menerima sodako. Nabi Muhammad haram menerima zakat, tetapi kita boleh menerima sodako? Boleh. Kita boleh menerima zakat, kita bisa mewarisi. Tapi Nabi Muhammad tidak bisa mewarisi. Ya. Itu dipolitisasi oleh orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, seakan-akan yang terjadi, termasuk sekarang digembor-gemborkan oleh Buya Sakurin. Kemudian yang saya baca lagi dalam YouTube-nya itu diantaranya ada patung gambar Yesus Kristusnya dan Bunda Maria di Ka'bah. Tetapi Rasulullah membiarkannya, seakan memeliharanya. Jadi ingin apa? Ingin menunjukkan nilai-nilai toleransi. Itu maksudnya. Toleransi dan naon nah turut munding atau membiarkan gitu. Dalam konteks Islam itu lakum dinukum. Nah, jadi tidak ada data valid bahwa Rasulullah membiarkan di Ka'bah itu ada gambar Yesus Kristus, kemudian ada patung Bunda Maria, lalu dibiarkan. Yang kita temukan dalam sejarah ketika Futuh Mekah, Rasulullah menghancurkan semua berhala sambil mengatakan kalimat yuhikul haqqo wa yubdilul batila walau karihal musyrikun, mereka mujrimun. Jadi setiap berhala yang itu dipukul ke Rasul ke tongkatnya, termasuk Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah. Di sana itu ada patung Nabi Ibrahim. Yang saya baca itu dalam tarikh itu nggak pernah saya temukan ada gambar Yesus, ada gambar Bunda Maria. Yang ada dalam Ka'bah itu adalah patung Nabi Ibrahim. Cik Nabi Muhammad teh wailakum ayuhal musyrikun, cilaka orang-orang musyrik. Ay Nabi Ibrahim teh kan abu tauhid. Nabi Ibrahim itu bapaknya tauhid, penegak lagi bendera tauhid di muka bumi ini. Selepas manusia tidak ada yang lagi bertauhid. Ayeuna kari-kari tokoh atau jargon tauhid ini diperbalahalakan. Dan memang dalam sejarah tidak kurang 360 berhala
itu ada di Masjidil Haram itu dihancur-hancurkan, termasuk berbagai berhala agama. Karena bagi orang yang haji yang saya baca, mereka itu menyimpan berhala untuk gampang beribadah. Jadi mereka tuh mengembangkan di Arab itu yang namanya plotisme. Naon plotisme teh? Jadi muncul urang mah anu gelagat-gelagat aing teh doa bersama geuning. Nah, bagaimana indahnya bersama kita doa bersama, mengaminkan, itu namanya plotisme. Nah, Natal bersama, bahkan direncanakan ke depannya yang saya pernah langsung dengar dari para tokoh. Nanti kita harus bisa bagaimana merasakan spiritualitas orang-orang lain. Contohnya, kita juga harus merasakan bagaimana nikmatnya spiritualitas orang Nasrani. Atau orang Nasrani harus merasakan spiritualitas orang Muslim. Untuk bisa saling menghargai, silakan bebas kata mereka. Itu namanya plotisme, artinya jadi apa, mencampur adukan, iltibas. Jadi kema kieu poe Minggu urang teh kudu ngasaan ngilu kebaktian ka gereja. Engke poe Jumaah orang gereja bakal ngasaan kumaha nikmatna nundutan Jumaah. Ya ieu mah heureunanya. Nah itu namanya plotisme. Jadi udah kabayang berkoar-koar di media massa dengan berbagai penafsiran yang katanya umat Islam belum siap membedah Al-Quran. Jadi kita dianggapnya para ulama ini belum siap membedah Al-Quran. Bahkan dia menghujat kitab-kitab kuning yang mengatakan bahwa Islam ini membawa keselamatan. Kalimat la ilaha illallah bukan kalimat pembawa kepada surga katanya. Kalimat la ilaha illallah itu hanya kalimat pemersatu manusia. Nu penting naon? Nu penting mah mengesahkan Allah, nu penting mah meyakini keberadaan Allah. Tah ieu teh kan balik deui. Memang la ilaha illallah teh mempersatukan, tapi mempersatukan naon? Ya. Lamun la ilaha illallah hanya sebagai pemersatu manusia, enggak usah ada pemisah. Apa dua kalimat? La ilaha dan Mau mungkin Nabi Muhammad atau diusir di Mekah, lamun benar-benar bisa bersatu mah. Sebab la ilaha illallah yang diusung oleh Nabi Muhammad itu meniadakan semua sesembahan. Makanya orang kafir musyrik, orang-orang musyrikin pada saat itu keberatan. Nah, sebab patung-patungnya itu termasuk la ilaha gitu. Walaupun mereka juga mengatakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, fayaqulunallah. Mereka mengatakan Allah, tetapi kalau masuk kalimat la ilaha illallah, wayahna keyakinan itu kalau dicampur adukan dengan keberhalaan, mereka tidak termasuk orang-orang yang bertauhid. Dan kita meyakini bahwa kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya pemersatu kemanusiaan, tapi mempersatukan tauhid kita kepada Allah. Ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah akan masuk. Kemudian yang berikutnya saya baca terakhir itu hanya retorika aja, bersilat lidah aja, yaitu mengartikan kata kafir ya. Bahwa kafirun itu tidak menunjukkan alamat kepada non muslim, tetapi kafir itu diartikan oleh dia si Buya itu adalah sebagai orang-orang yang mengingkari ya. Jadi pokoknya mah lamun bersyukur orang non muslim juga mau menyadari kenikmatan-kenikmatan, dia juga termasuk orang yang beriman gitu, berhak masuk surga. Maka sampai ekstrimnya mengatakan jangan takut murtad. Jangan takut murtad. Kenapa? Karena la ilaha illallah sendiri bukan kalimat itu kan. Jadi dibiaskan. Dan saya lihat ternyata banyak sambutan respon positif omongan dia itu direspon oleh non muslim. Di antaranya di katoliku.com dia orang-orang Nasrani menganggap bahwa inilah pemikiran yang bisa menyatukan kerukunan beragama. Nah, ini mah bukan menyatukan kerukunan beragama, ini mah memperkosa agama Islam. Ya bahkan bisa termasuk penistaan ajaran Islam. Itu saja mungkin 10 menit ya. Sebenarnya banyak pemikiran-pemikiran, hanya saja saya membongkar bahwa awalnya seperti itu, latar belakangnya ayat itu ya. Dan ini awalnya ini program lama sebenarnya yang akan digemborkan lagi, yaitu program liberalisme Islam yang mendangkalkan akidah umat Islam itu sendiri. Mudah-mudahan kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pemikiran yang munkarat, yang sesat dan juga menyesatkan. Aqul qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.